Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyura faz wa nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para al-mukarramun yang sempat hadir pada kesempatan yang mulia ini. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Komandan Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, Bapak-bapak Ketua Posko, Bapak-bapak Ketua Markas Cabang, dan Bapak-bapak Kades, singkatnya hadirin hadirat yang tiang muliakan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, sesuai yang sering kita dengar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mati niki Bapak Ibu sekalian, tiang pelunggu sami pasti akan mendapatkan atau akan menerima kematian. Tinggal tiang pelunggu sami menunggu gantian tiang pelunggu sami. Apakah besok, lusa, 1 minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, atau bahkan 1 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Akan tetapi seorang ahli hikmah mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya manusia niki mati beribu-ribu kali mati sebelum kematiannya. Jadi yang dikatakan mati niki Bapak Ibu sekalian tidak hanya orang masuk ke liang lahat dikatakan mati, akan tetapi orang mati juga. Para ahli hikmah mengatakan bahwa manusia niki mati beribu-ribu kali mati sebelum kematiannya. Orang yang tidak taat termasuk dalam kategori mati juga. Sehingga Syekhul Islam, Bapak Ibu sekalian, Syekhul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia niki dibagi menjadi 4. Hati manusia niki dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah qalbun mayit, hati yang mati. Lamun Bapak Ibu sekalian, qalbun mayit niki, hati yang mati niki, lamun wah mati aten, berarti mati segala-galanya. Artinya apapun yang dikatakan oleh para tuan guru, para ustadz, ketika menyampaikan mau'izatun hasanah, ketika menyampaikan Al-Quran, ketika menyampaikan hadis, tertolak. Kenapa? Karena qalbun mayit, karena hatinya mati. Bapak Ibu sekalian yang muliakan, takwa akan datang dari ucapan dan akan keluar dari ucapan. Itu sebabnya qalbun mayit niki sangat harus kita waspadai. Salah satu penyebab yang menjadikan qalbun mayit niki atau hati yang mati niki Bapak Ibu sekalian adalah karena kita melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak makin niki yang terjadi adalah di tengah-tengah di masyarakat kita, mungkin di sini tidak ada nggih, lagu oleh bagi-bagian lauk si daya si lauk niki bas si timur. Makin niki banyak. Apa itu? Kepeng irup. Apa kena kepeng irup? Niki ceritakan oleh Abu Nawas. Jadi Abu Nawas suatu hari Bapak Ibu sekalian lagi butuh sesuatu, ada kebutuhan hidupnya. Kemudian dia meminjam uang kepada si fulan. Apa katanya Abu Nawas? Wahai si fulan, saya ingin meminjam uang. Kemudian si fulan memberikan dia uang, anggaplah makin 1 juta. Kemudian apa katanya si fulan? Buat Abu Nawas, tahun depan kamu kasih saya uang 1,5 juta. Apa katanya Abu Nawas? Abu Nawas mengatakan, kenapa 500? Kenapa? Dari mana datangnya 500? Itu adalah anak dari uang saya yang 1 juta ini. Apa katanya Abu Nawas? Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Ternyata hadirin yang dia muliakan, ketika kita berbicara biografi Abu Nawas, seorang Abu Nawas niki adalah seorang ilmuwan ternyata, bukan sekadar hanya lelucon-lelucon. Akan tetapi banyak perkataannya, banyak ucapannya yang hari ini dibuktikan dengan sains, dibuktikan dengan ilmu teknologi, ternyata betul apa yang dikatakan 1000 tahun yang lalu. Apa katanya Abu Nawas? Oke katanya. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun pun berganti. Kemudian si fulan itu datang kepada Abu Nawas. Ketika si fulan itu datang ke Abu Nawas, apa katanya Abu Nawas? Ini nangisan. Yo, kembali nangis Abu Nawas si fulan ini.
ia mati kepeng nu isian. Yo, ia jogang mati ya kembi Abu Nawas. Masa kepeng tu mati? Lamun dia tahu mati kepeng, berarti dia tahu hidup kepeng. Artinya apa hadirin yang dia muliakan? Lamun kepeng 1 juta, berarti tertulakan sejuta. Abu Nawas ia mati kepeng, berarti wah ikhlasan bewah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi nian dia mengganti kepeng jadi 1,5 juta. Hari-hari ini hadirin yang tiang muliakan, tiang pelongo sami dikasih pinjaman 1 juta, kemudian besok 2 juta bisa beranak lagi. Nah ini paling mungkin paling aneh bin ajaib. Uang 1 juta, tahun depan bisa 1,5 juta, tahun depannya lagi bisa menjadi 2 juta. Lagu yang dah pelunggu hadirin tebeng pinjam uang harus bersyukur anda. Bagaimana caranya? Ulama mengatakan begini caranya. Lawan terpinjam uang hadirin, lawan tebeng nyinggak 1 juta misalnya niatan secepatnya untuk diganti. Ada tebeng rezeki oleh si Allah Subhanahu wa taala untuk segera diganti. Akad niki doang tidak boleh. Misal pelungguh misal minjamkan 1 juta, kemudian tahun depan diganti misalnya 2 juta oleh yang minjam, apakah boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah kita berakad mengatakan kepeng 1 juta jadi 1,5 juta, kepeng 1 juta jadi 2,5 juta. Lagu lema, lalu misal tidak ada nune, minjam 1 juta, tebeng 1 juta, lema 2 tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, terganti 2 juta, itu namanya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hambanya. Baitan, dengrek mesok soleh. Dia jangan ganggu ni Pak Ustaz. Bukan begitu. Itu namanya rezeki tiang belum sami. Lagu lamu dek melet, bau dek tiang setoran. Ini adalah halalun thayyibah. Nggih, ini adalah bentuk terima kasih tiang belum sami kepada orang yang minjam uang. Baik dan rezeki ada niki Bapak Ibu sekalian. Niki kolbun mayit hadirin yang tiang muliakan. Lamunah mati angan aja susah deh. Dah sembayang. Aku je sembahyang cukup si angan nunin darak le niki jengke. Alhamdulillah darak deh. Ya aku je sembahyang cukup si angan ke sida bela nungke itu aku cukup si angan. Mati angan. Berarti dia mati sebelum kematiannya. Kemudian apa katanya Imam Al-Ghazali juga selanjutnya, ketika hati sudah mati, ada juga qalbun marid, hati yang sakit. Nah, lamun sakit bau tersuntik si oat kan nggih. Lagu lamunan hati Bapak Ibu sekalian nggih, bau tersuntik si zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati tiang perlu sami akan jadi tenang. Luwe ari-ari sabajang niki nggih. Penang kena ni ya kelalu minam ngonin. Lagu ale niki jandarang nggih, minam-minam kurang-kurang bagus niki. Lalu narkoba. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hati-hati bijajarin tiang pelungguh sami niki, terutama yang memasuki SMP SMA niki, pelungguh harus jaga dengan baik-baik agar tidak terjumus pada hal-hal yang tidak tiang pelungguh inginkan. Narkoba Bapak Ibu sekalian, minum-minuman keras niki kalau diminum hanya menghilangkan stres mungkin 1 jam. Setelahnya dia akan kembali dengan beban yang lebih banyak. Nah, kalau hati tiang pelungguh sami sakit Bapak Ibu sekalian, bisa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan lapang. Iwat niki dendem lalu berowat. Itu aja patang guru sit berowat tuah ke nila. Santer niki ya. Termasuk orang gila Bapak Ibu sekalian ketika dia berobat dengan racun. Dia kira-kira jogang niki Pak Komandan dengan sakit lagu berowat si racun. Tua, kemudian ekstasi, kemudian apa niki termasuk racun niki. Hindari karena menurut penelitian ilmiah Bapak Ibu sekalian, orang yang suka minum berem, orang yang suka minum narkoba, hatinya akan lebih cepat habis dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi obat-obat tersebut. Kemudian hadirin yang muliakan, yang ketiga adalah qalbun munafik. Nah, niki yang perlu sami hindari. Qalbun munafik niki adalah A di depan A, B di depan B. Artinya tolainunin. Ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Oleh zaman Nabi oleh Madinah, Yahudi selalu mempermainkan kata-kata mereka. Nah, orang-orang munafik niki biasanya menggunting dalam lipatan. Semeton ini lagu sing gunting
dia yang paling jahat. Ini yang harus kita hindari. Kemudian terakhir hadirin yang muliakan, katanya Imam Al-Ghazali ada namanya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang selalu mendengarkan tausiah, hati yang selalu mendengarkan apa yang dikatakan para ulama, apa yang dikatakan para ustadz. Anak, mari kita sholat, dia ikuti. Mari kita bersedekah, dia ikuti. Mari kita layatan, diikuti. Nah, ini adalah macam-macam hati. Mudah-mudahan barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama, kemudian warga yang ada di sini juga menjadi, kita semua menjadi hati-hati yang qalbun salim, hati-hati yang selamat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita semua selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya. Atas nama barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama yang mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan ini, dan atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih juga atas kerahuan tiang Pulau Sami pada saat nikah. Kalau ada hutang piutang boleh diikhlaskan nggih. Lamun narak 1 juta, 5 juta, 10 juta ya ikhlasan. Lamun narak 1.000, 2.000 ya tagih bae. Ini hutang Haji Muhammad Muhtar Said. Tagih lamun narak 1.000 je. Lamun narak 10 juta, 5 juta ya ikhlasan bae nggih. Toh juga ia nyari amal tiang Pulau Sami lema oleh akhirat. Lagu lamun dia bawa doa sila di ditagih, karena beliau umurnya sudah 80 tahun nggih kan dah. Umurnya sudah 80 tahun niki termasuk dalam kategori kata hadis itu termasuk dalam kategori orang yang mendapatkan hadiah Hunain 1400 tahun yang lalu. Baginda Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Kemarin 2 hari 3 hari yang lalu hadirin, ternyata Xi Jinping, Presiden Cina, kanca Putin, ia simbahas. Ternyata manusia modern makin ini bisa hidup sampai 150 tahun. Artinya 1 sampai 70 tahun itu periode pertama manusia, dari 71 sampai 150 tahun itu periode kedua manusia. Padahal baginda Rasulullah SAW telah mengatakan 1400 tahun yang lalu bahwa ketika manusia berumur 71 dia memasuki bonus. Sebenarnya banyak niki nggih lagu keilmuan-keilmuan yang kita tidak tahu orang-orang barat kata, padahal baik ngale Islam. Atas nama, sekali lagi atas nama keluarga juga tiang mengundang tiang Pulau Sami untuk zikiran selama 9 malam di rumah duka. Okay. Mungkin hanya niki yang dapat yang sampaikan pada kesempatan niki. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila syabirul rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.